Saking hobinya film, ada orang ya, sallallahu alaihi wasallam, saking hobinya film, setiap ada film baru pertama kali ribut. Iya, ribut. Apa itu? Apa yang film Malaysia yang lagi ramai itu apa namanya? Ada namanya siapa gitu loh. Walid, Walid. Semua ribut Walid. Saya bilang, apa sih Walid? Walidan apaan sih? Loh, enggak tahu, enggak. Emang apa? Ada film baru dari Astagfirullahaladzim. Ya Rob, ya Rob. Nanti ada film apa lagi, ribut lagi. Film apa lagi, ribut lagi. Kayaknya sekarang yang lagi rame itu kalau ada pelanggaran dari oknum-oknum agama gitu ya. Rame gitu ya. Iya, kalau dulu kan film yang laris itu percintaan muslim. Betul ya apa enggak? Wis ada yang karpet cinta, sajadah cinta, apalagi tasbih cinta, semuanya cinta-cinta. Sekarang udah nggak laris yang cinta-cintaan kayaknya. Iya, ya Allah. Kadang-kadang yang makhluk-makhluknya Allah itu kok lebih dekat. Kenapa terasa lebih dekat ke kita daripada Allah itu sendiri? Padahal Allah yang berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dibandingkan urat nadi. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ya, masih korupsi, marab dana, ngambil ini, ngambil itu. Wong Allah jauh. Lah iya kan? Kenapa orang korupsi? Karena Allah bagi dia jauh. Iya. Kenapa pada selingkuh? Karena bagi dia Allah jauh, lebih dekat selingkuhan daripada Allah. Iya kan? Kenapa lebih seneng gitu WA dengan mantan teman dulu, CLBK, cucian lama belum kering. So nang WA-WAan, curhat-curhatan gitu. Kenapa? Allah bagi dia jauh. Kalau Allahnya deket, Allah dekat Pak Bu, nggak mau nyimpen nomor mantan pacar, nggak mau. Lah ngapain? Mau sudah punya suami sah, punya istri udah, yang sono sudah menemukan kebahagiaan, kita juga sudah nemu. Wes ya, hidup masing-masing udah, yang lalu biar berlalu, hidup kita sekarang dan masa depan. Mudeng ya. Karena kalau Allahnya deket, Allahnya jauh, ya udah Pak. Pusing dikit, mohon maaf nih, orang kalau pusing dikit Allahnya kok terasa jauh, pusing dikit mabuk Pak. Iya, manusia itu kan unik, pusing, mabuk, bahagia, mabuk juga coba. Lah iya, orang kalau Allah merasa bagi dia Allah jauh Pak. Bahagia dirayakan dengan mabuk, pusing juga. Lah kapan warasnya? Kapan warasnya? Gitu. Kok dua-duanya mabuk? Ya Rob, ya Rob. Jadi ayo sama-sama ya kita rasakan Allah itu dekat dengan kita, dekat. Ya kadang-kadang untuk menyadarkan manusia bahwa Allah itu dekat, kadang-kadang ada HP siapa? Kadang-kadang dikasih sakit gigi Pak. Ya, kalau dari dikasih sakit gigi mikir macam-macam nggak kira-kira Pak? Enggak ya, enggak. Tuh sakit gigi, diajak mancing enggak, sepedaan enggak, arisan Bu enggak, makan-makan enggak. Timbang dikasih sakit gigi, biar manusia itu merasa Allahnya dekat. Ya, jadi kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru an yahjibuhu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah ditutupi oleh sesuatu? Kalau tidak kehendak Allah, nggak ada sesuatu terjadi. Kalau nggak Allah kehendaki, nggak ada yang terjadi. Walau lahu
maka wujudu kulli syai'. Kalau nggak ada Allah, kalau nggak dikehendaki Allah, sesuatu nggak akan terjadi. Ini kalau kita pikirkan, ya akhirnya, oh iya, semua yang terjadi pasti dikehendaki Allah. Yang belum terjadi, ya belum tahu dikehendaki atau enggak. Aman. Akidah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, kalau kita laksanakan, kita imani, enak. Nggak akan susah. Ini santri-santri kok pengen nikah sama si fulanah gitu, sama akhwat, atau akhwat pengen nikah sama ikhwan si fulan, ternyata nggak jadi, ya nggak perlu jadi. Wong nggak dikehendaki oleh, mau dikejar sampai ke ujung planet. Kalau Allah nggak kehendaki kejadian atau enggak? Enggak. Pak Rudi melalang buana mencari tambatan cinta. Pak Rudi seandainya gitu, ternyata ketemu tetangga sendiri Pak Rudi ya. Tetangga sendiri bukan? Iya. Artinya kalau kita hayati, ya Allah, ya sampean punya anak berapa, rezekinya sekarang berapa, kerjanya di mana, punya rumahnya di mana, semuanya dikehendaki Allah. Berarti Allah menghendakinya, ya wis tinggal terima, nggak neko-neko. Dikasih kekuatan oleh Allah sebulannya 30 juta, 40 juta, amin gitu ya, amin, ya segitu. Ya Allah menghendakinya segitu, jangan maksain gaya hidup kayak orang-orang sebulannya 400 juta. Gempor kita, nggak bisa. yang dikasih biaya hidup oleh Allah sebulan 4 juta, jangan maksain yang seperti 40 juta. Aman. Iya. Jadi kalau tidak Allah kehendaki, semua hal itu tidak akan terjadi. Yang siapa sih yang pengen ditinggal mati orang tuanya? Ada Pak? Anak kecil pengen ditinggal mati orang tuanya? Enggak ada ya, enggak ada. Tapi kalau Allah menghendaki, masih kecil bapak mati duluan, emak kadang mati duluan, kadang suami mati duluan, kadang istri, kadang anak. Ya namanya Allah menghendaki, mau gimana lagi? Masa semua kejadian itu masih membuat kita terhalang dari Allah? Mudeng Pak ya. Coba dilihat semua sekeliling kita, baik benda makhluk hidup atau benda mati. Yang kejadian semuanya dikehendaki Allah. Allah walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Kalau tidak karena Allah, tidak karena kehendak Allah, tidak akan ya ada yang terwujud. Sampai tidak terima si fulan kok jadi presiden, si fulan kok nggak jadi presiden, itu menunjukkan Allah ada Pak. Iya Pak enggak? Iya, menunjukkan manusia itu hanya berusaha. Hasilnya nggak bisa ditentukan. Yang menentukan hasil Allah. Wah itu udah rencanaan dari awal, dari banyak Pak yang rencanain dari awal buat usaha berpuluh-puluh tahun pengen jadi enggak juga. Iya kan? Itu kan lebih pinter. Itu enggak pinter, kurang pinternya. Pinter kalah sama nasib. Betul atau enggak? Iya, pinter kalah sama nasib. Loh, itu kok bisa? Laki-lakinya enggak ganteng, istrinya kok cantik, goblok amat lu perempuan itu. Ya bukan goblok amat atau enggaknya, ya kan memang itu kehendak Allah, jodoh situ mau gimana. Iya kan mama itu kadang bibirnya lamis ya, bahasa saya itu bibirnya lamis. saya itu pernah dengar percakapan mak habis nyumbang Pak, habis nyumbang ke itu loh hajatan gitu. Kata mak itu loh, laki-lakinya kok pinter amat, wis hitam merongos, keriting jelek pula, pendek. Itu
Satunya lagi bilang, itu bukan laki-lakinya yang pinter, gadisnya yang goblok. Ya Allah, ya Rabb. Nah seharusnya kan kalau kita melihat semua yang terjadi pasti dikehendaki, ya kita ketika melihat ya subhanallah, ya Allah itu memang adil. Yang saya tahu ada teman ganteng, istrinya biasa Pak, padahal laki-lakinya gagah ganteng itu kalau wayang Arjuna itu Pak. Tapi istrinya biasa wae. Iya. Tapi kadang-kadang ada juga yang apa ya, yang biasa kayak kita lah, nggak ganteng kan enggak gitu ya, jauh dari ganteng, tapi istrinya luar biasa ya kita. Ya itulah kehendak Allah. Bukan kita malah iri, bukan, kita akhirnya itulah menunjukkan Allah itu maha kuasa, maha adil, maha bijaksana. Kehendaknya Allah pasti terjadi. Melihat kejadian yang macam-macam ke itu Pak, kadang kita tuh nggak melihat Allahnya, malah ngeributin orangnya Pak. Ya ribut. Itu kenapa wong nggak lulus S1 kok kenapa bisa menjabat jadi pemimpin ini itu. Lah wis dikehendaki Allah udah jadi mbok wis. Lah iya Banda. Lah iya ribut wae. Selayaknya ya yang dilihat ya Allah ya. Ya kalau emang dia salah urusan dia dengan hukum, akan gitu hanya urusan dia dengan hukum sono. Tapi kita lihat Allah kalau sudah berkehendak, iya, meskipun budak Habasyi, budak hitam yang bahasa kita mungkin apa secara fisik menurut kita standar kita nggak baik, kalau Allah ingin menjadikan dia raja, pemimpin, jadi atau enggak? Jadi Pak. Syarat jadi raja apakah harus anak raja? Enggak, Allah berkehendak jadi wae. Kayak gitu kita lihat. Ya kita aja lah Pak. Ayo lagi-lagi kita mikir sebelum nikah itu datang ke Bekasi nggak bawa apa-apa. Mungkin ada yang udah kaya kali ya. Pak Udi udah kaya dari lahir kayaknya ya. Iya udah. Iya. Pak Ngadimin gimana? Udah kaya dari lahir. Datang kita ke Bekasi, datang ke kota itu nggak bawa apa-apa Pak, bawa orang-orang tok. Apa orang-orang tok? Orang-orang saja. Bawa ini baju segembol, setas sudah. Datang ke Bekasi, mulai ngontrak petakan, kontrak bulanan, iya kan ya. Terus ngontrak tahunan, terus nyicil rumah, satu rumah, terus jadi 2. Iya, jadi 2 terus kemudian ditingkat. Awalnya motoran Pak Rudi bisa beli mobil Innova, aduh Masya Allah kan. Iya, awalnya motoran Gus Rifa beli mobil kan gitu ya. Iya, awalnya sendiri punya istri punya anak. Coba dipikir, itu yang ngasih rezeki kita semua siapa? Allah. Kitanya masih ribut, datang ke kiai, datang ke ustadz, rezeki saya seret kurang banyak. Ya dulu pernah nggak punya rumah? Pernah. Sekarang punya itu dari siapa? Dulu pernah nggak bujang? Pernah. Sekarang punya istri? Iya. Itu dari siapa? Dulu nggak punya anak, sekarang punya rezeki, bukan rezeki. Ya iya coba. Rezeki semua. Kadang urusan rezeki, urusan kerjaan, urusan makan, urusan keluarga malah menghalangi kita dari Allah. Jangan Pak. Makanya kata beliau ditutup, ya ajaban kaifa yadharul wujudu fil adam am kaifa yasbutul hadithu ma'aman lahu wasful kidam. Aneh memang, bagaimana mungkin nampak perwujudan pada sesuatu yang tidak ada. Kita dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebenarnya la syai', enggak ada. Kita dibandingkan Allah karena perwujudan kita adalah diwujudkan oleh Allah. Kalau Allah mau mematikan semua manusia bisa mudah. Ma ba'tsukum wala khalqukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah kebangkitan kalian dan penciptaan kalian kecuali sama dengan nyiptain satu, mudah.
Tapi urusan kita itu kadang di mata kita jadi lebih besar dibandingkan semangat untuk sholat berjamaah, Pak. Laki-laki. Bukti Allah itu lebih nampak di laki-laki. Dengar azan yang nampak itu soft sholat berjamaah. Segera wudhu datang ke masjid. Bukti kita lebih senang, sayang, lebih nampak Allah pada kita. Kita setiap hari ada waktu, momen untuk baca Quran. Bukti Allah lebih nampak pada kita dibandingkan rezeki. Kalau punya rezeki, ada momen, ada yang kita sisihkan untuk infak, sedekah, zakat. Iya. Bukti kita tidak lebih memikirkan movie pertandingan, betul lagi Liga Champion kayaknya final itu ya. Siapa, Pak? Antara siapa? Liga Champion final dengan siapa? Oh, bukan penyuka bola ya? Hah? Siapa? Zidane? Liga Champion kok Semen Padang sama Sriwijaya itu gimana tuh? Iya, ya wis. Buktinya kita lebih mencintai Allah. Ya malam-malam itu ada momen kita qiyamul lail, istighfar. Iya. Iya, emak-emak itu buktinya lebih cinta, lebih dekat, Allah terasa lebih dekat. Itu ketika keluar rumah senang nutup aurat, kepada suaminya sopan, gitu, nggak nuntut di luar kemampuan suami. Suami buktinya lebih senang pada Allah itu tanggung jawab. Suami disuruh tanggung jawab. Kadang ya berapa kali saya sampaikan, kadang suami itu sama istri, ya Allah, cukup nggak cukup, pokoknya 2 juta. Ada Bu yang kayak gitu Bu. Pokoknya cukup nggak cukup, kata suaminya 2 juta, 3 juta. Anak 1 3 juta, anak 2 3 juta, anak 4 3 juta. Anak SD 3 juta, anak SMP 3 juta. Nggak ada tadi Bu ya? Nggak ada, alhamdulillah. Lah terus piye? Ya dilihat atau cukup atau enggak, dimusyawarahin. Kalau enggak cukup berarti harus ditambahi. Itu Bu, kenapa? Itu perintah Allah. Perintah Allah bukan? Iya. Jadi liyungfik dzu sa'atin min sa'ati, yang memberi nafkah suami itu kalau memang kaya, ya standarnya orang kaya lah. Ya, kalau memang orang kaya standarnya orang kaya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Standarnya orang enggak kaya, ya enggak kaya standarnya, gitu. Nah, kalau suami itu lebih apa ya, kadang-kadang lebih senang pada hobinya, kadang lebih nampak teman-temannya daripada Allah. Ngasih makan anaknya seadanya, kalau neraktir teman-temannya nggak pakai mikir. Ada orang seperti itu, ada. Makan sama teman kerja ditraktir sekali makan 700 sejuta. Sekali makan, Pak. Anak-anaknya, istrinya ini 1 juta seminggu. Itu karena Allah lebih jauh menurut dia dibandingkan teman-temannya. Padahal ridho Allah ada di itu, mencari nafkah untuk anak istri. Mudeng Pak ya. Mak juga seperti itu. Ya mampunya suami seperti apa, jangan dilebih-lebih. Mampunya segitu ya segitu. Iya. Mak bagaimana? Kalau Allah tuh lebih nampak dari bagi mak dibandingkan drama Korea. Ya kadang-kadang gini, mak itu kadang saking senangnya dakwah, ini aktivis dakwah ya. Lebih nampak dakwah dibanding Allah. Allahnya ada di suami. Ridho Allah maksudnya ada di suami. Suami pulang rumah masih berantakan. Iya, semut kemana-mana. Wah, anaknya berantem, bus kayak kapal pecah. Habis ngaji, lah ngaji itu hukumnya ya ada yang wajib tapi lumrahnya sunnah gitu. Sedangkan ngurusi rumah, membahagiakan suami hukumnya wajib. Semangat
Kadang-kadang emak-emak itu lebih semangat berangkat arisan daripada melayani suami, Pak. Gitu emak-emak ya? Enggak ya? Hah? Kalau mau diajak arisan, apalagi diajak kondangan, yang mau nikah siapa, yang ribut minta baju dan sendal baru siapa coba, Pak? Iya. Karena mengapa? Allahnya terasa jauh. Ayo, Allah itu dekat, ya. Makanya kata Ibnu Athaillah, heran, bagaimana mungkin yang sejatinya kita berasal dari tidak ada di dunia ini bakal kembali ke tidak ada. Semua yang kita lihat di alam semesta ini, di jagat raya sekarang ini, di dunia, awalnya tidak ada, akan kembali tidak ada, malah menutupi zat yang selalu ada dan tidak pernah nggak ada. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.